Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Agri Trinugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 2017. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Ibu Emilia Kontesa, SHM Hum. Adapun tugas yang diberikan yaitu 1. Mengkritisi kasus hukum. 2. Keinginan atau cita atau tujuan dalam mengikuti perkuliahan khususnya mempelajari ilmu hukum. 3. Memberikan pendapat atau pidato mengenai etika profesi hukum. Dan 4. Video tentang analisis hukum. Di sini kami memilih salah satu, yaitu saya memilih nomor 3, memberikan pendapat atau pidato mengenai etika profesi hukum. Baiklah, saja. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti kita juga berbicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan atau kelompok profesi mengenai apa yang baik, yang buruk, apa yang baik dan apa yang buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang saling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi ketentuan etika atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka awam tidak dapat menilai hal itu. Kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan atau orang itu yang. Pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang tertentu. Karena itu, ia secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan yang dalam bidang yang memerlukan keahlian berkeilmuan itu. Pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang memutuskan tentang apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengemban profesional. Ia secara pribadi bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya. Karena itu, hakikat hubungan antara pengemban profesi dan pasien atau kliennya adalah hubungan yang profesional, yaitu hubungan antar subjek pendukung nilai. Di samping itu, pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi ketentuan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengemban profesi dapat membawa akibat atau pengaruh negatif yang jauh terhadap pasien atau klien. Kenyataannya yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret bagi perilaku yang profesional. Karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi. Bisa disingkat kode etik, yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik pada masa sekarang, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesional yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di sisi lain pihak itu melindungi pasien atau kliennya atau warga masyarakat lah dari penyalahgunaan keahlian atau penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional. Pada dasarnya, kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif
Etika dalam profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tercapainya penegak hukum yang berkeadilan. Sehingga etika dalam profesi hukum atau kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegak hukum yang berkeadilan. Hubungan etika dengan profesi hukum adalah sebagai sikap hidup seperti kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum pada masyarakat yang memiliki keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayan untuk melaksanakan tugas berupa kewajiban kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama, yaitu seorang keprofesian sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik atau menentukan perilaku apa yang memenuhi ketentuan etika profesi. Masyarakat harus mempercayai bahwa para konprofesian akan memberikan jasa pelayanan yang profesional secara bermutu dan martabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya dan secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dan menjalankan profesi. Etika profesi hukum atau kode etik profesi merupakan bagian yang integral dan mengatur perilaku yang penegak hukum sebagai wujud penegak hukum. Hal ini bukan hanya cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan undang-undang guna memberikan kesetaraan di masyarakat. Etika profesi hukum ini menjadi pegangan karena memiliki standar dan mengikat pada profesi hukum. Maka dari itu para profesi hukum harus memegang teguh etika dan tanggung jawab yang menjadi tugas para profesi hukum untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pada saat melaksanakan tugasnya. Adapun terdapat 4 prinsip utama yang melandasi pelaksanaan etika profesi hukum. Yaitu yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja atau tidak tersengaja. Semua tenaga kerja profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya. Sikap tanggung jawab itu dapat ditunjukkan dengan upaya yang menyelesaikan tugas sebagai mungkin agar meraih hasil yang maksimal. Contohnya seorang dokter memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien. Yang kedua, keadilan. Adil artinya tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Seorang profesional harus selalu mengedepankan nilai ini dalam pekerjaannya. Semua yang dilakukan harus adil, yang pelayanan diberikan pada siapapun yang berhak menerimanya. Apalagi jika profesinya menyangkut pelayanan masyarakat seperti polisi, petugas kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, otonomi. Profesional dalam dunia kerja memiliki wewenang dan kebebasan yang dijalankan sesuai kode etik yang berlaku. Dengan cara ini, setiap tugas akan dapat diselesaikan dengan baik. Yang terakhir, integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seorang yang harus dilakukan secara konsisten dan menjalankan profesinya. Sebagai profesional, seorang harus senantiasa menjaga kepentingan profesi diri sendiri serta memikirkan kepentingan masyarakat. Baiklah, terima kasih. Itulah sedikit pandangan atau pendapat tentang etika profesi hukum menurut saya. Baiklah, saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.